Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang well completion dan workover jika terjadinya water cooling atau gas cooling. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari saya, Nanda Maulana Yusuf, dengan NIM 123480016 dan rekan-rekan saya. Saya Leona Singin dengan NIM 123480073. Dengan saya Yana Tasya Nenggolan dengan NIM 123480071. Dengan saya Nipara Nenggolan dengan NIM 123480034. Saya Cici Nur Aini dengan NIM 123488032. Saya Deddy Kurniawan dengan NIM 123488055. Beberapa solusi praktis telah dikembangkan untuk memperlambat waktu terjadinya water breakthrough dan meminimalkan tingkat keparahan fenomena water cooling pada sumurnya. Nah, metode-metode dasar yang umum diterapkan meliputi yang pertama, pemisahan minyak dan air pada zona oil water contact atau biasa yang disebut dengan OWC dengan menggunakan penghalang horizontal yang bersifat impermeable. Yang kedua, pengendalian mobilitas fluida di dalam reservoir untuk mengurangi pergerakan air menuju sumur produksi. Yang ketiga, produksi minyak dan air secara terpisah melalui penerapan downhole water sink atau DWS, yaitu sistem produksi yang memungkinkan air diproduksikan dan dibuang pada interval bawah sumur secara simultan. Metode yang dasar yang terakhir itu adalah dengan meminimalkan tekanan tarik atau drawdown di sekitar lubang sumur dengan menerapkan teknologi sumur horizontal atau biasa yang disebut dengan horizontal well technology guna memperbesar area kontak dengan reservoir dan menurunkan gradien tekanan muka. Selanjutnya, workover, perbaikan sumur. Workover atau perbaikan sumur jika terjadi water gas atau water gas cooling. Yang pertama ada metode reperforasi dengan menutup perforasi lama yaitu WOC atau GOC. Nah, di sini kita dapat melihat area yang dimana biru itu merupakan zona aquifer, kemudian pada antara oil dan water itu merupakan water oil contact. Nah, dengan kita tutup perforasi lama GOC ini, beberapa studi lapangan ini menggambarkan praktik workover dengan menutup perforasi lama seiring tersapunya air. Nah, kemudian membuka interval baru yang lebih prospektif, termasuk dengan gas oil contact atau GOC atau oil water contact untuk mengurangi water cut atau mengakses minyak gas yang tersisa. Nah, pada metode reperforasi ini ada beberapa strategi utama dan penanganan gas cooling. Yang pertama, squeeze cement. Squeeze cement atau penutupan dilakukan dengan squeeze cement atau polymer gel sealant untuk men-soften off perforasi yang sudah tersapu air atau gas. Yang kedua, polymer gel system atau CPS conformance gel, yaitu kombinasi conformance polymer sealant dan partikel CPS di-squeeze ke perforasi dekat WOC untuk mencegah air naik kembali saat zona di atasnya diproduksi. Kemudian, strategi yang selanjutnya itu ada chemical water shut off di dual compression, yang dimana pada strategi ini kita dapat menutup perforasi existing yang berair, kemudian membuka perforasi baru di lapisan yang sama tetapi interval lain yang masih oil prone. Dan strategi terakhir dapat mengurangi laju produksi atau penutupan sementara, menurunkan laju produksi minyaknya dan atau dengan merubah interval perforasinya dengan cara rekompresi dan reperforasi ulang. Nah, dalam penutupan sumur ini untuk sementara waktu dilakukan dengan tujuan agar mengembalikan kedudukan water levelnya yang mengkerucut ke keadaan statis.
Kemudian setelah itu kondisi testis tercapai, sumur diproduksikan lagi dengan laju produksi di bawah laju produksi kritis. Gunanya apa? Agar air tidak kembali masuk ke dalam zona produksi sumur. Hal itu disampaikan oleh Rukmana tahun 2011. Nah, apa sih keuntungannya jika kita menutup sumur sementara? Keuntungan didapat ketika cara ini dilakukan yaitu tidak memerlukan biaya untuk melakukan kerja ulang sumur. Meskipun beberapa kerugian dapat ditimbulkan karena cara ini. Nah, ada beberapa kerugian yang dapat ditimbulkan. Yang pertama, produksi sumur menjadi kurang ekonomis dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena lajunya produksi kritisnya menjadi lebih rendah. Kerugian yang kedua, permeabilitas efektif minyak setelah penutupan akan menjadi lebih kecil daripada sebelum ditutup. Permasalahan ini disebabkan karena adanya tekanan kapiler yang mengakibatkan saturasi air bertambah pada zona minyak yang telah diisi sebelumnya. Lalu di sini ada juga metode yang kedua dengan hal yang sama, yaitu untuk workover water conning atau gas conning. Nah, ketika telah terjadi, kita tentunya melakukan tindakan inversi sumur untuk mengendalikan aliran fluid kita yang tidak diinginkan ini. Salah satu metodenya yaitu membuka perforasi baru di bagian atas reservoir, yang dimana ini tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengubah pola aliran fluida dalam reservoir sehingga pergerakan air atau gas itu menuju sumur produksi dapat dikurangi atau dihentikan. Jadi membuka perforasi baru di bagian atas reservoir ini adalah membuat lubang produksi baru pada casing sumur yang posisinya itu lebih tinggi dari perforasi yang lama. Tepatnya itu pada zona reservoir yang masih mengandung hidrokarbon tentunya dan masih ekonomis untuk diproduksi. Dalam sumur minyak atau gas, casing yang merupakan pipa baja ini dipasang untuk menjaga kestabilan lubang bor. Yang ini dinamakan dengan perforasi. Pada kasus water conning, air dari bagian bawah reservoir itu akan naik menuju perforasi karena tekanan di sekitar sumur itu turun. Akibatnya produksinya yang tinggi. Jika perforasi lama berada terlalu dekat dengan zona air, maka air akan lebih mudah masuk ke sumur hingga water cut akan meningkat. Dengan membuka perforasi baru di bagian atas reservoir, zona produksi akan dipindahkan ke lapisan yang lebih jauh dari kontak air. Tentunya tujuannya adalah untuk memperbesar jarak antara perforasi dan zona air, sehingga kecenderungan air untuk diproduksi itu akan menurun. Jadi inti dari tindakan ini adalah memindahkan titik masuk fluida ke zona yang lebih aman dan lebih kaya hidrokarbon agar produksinya itu kembali optimal. Ini bisa di next. Nah, di gambar ini bisa kita lihat ya untuk workover untuk water conning atau gas conning itu. Yang di sebelah kiri ini tuh sebelum workover. Nah, yang di sebelah kanan ini tuh sesudah. Bisa kita lihat perbedaannya itu kalau yang sebelum itu zona perforasinya itu dekat si kontak air kita atau oil water contact ini. Nah, sedangkan untuk yang sesudah itu dia sedikit di atasnya perforasi barunya. Jadi kita bisa melihat prinsip dasarnya itu dengan memindahkan titik massa fluida atau perforasinya itu ke bagian atas reservoir yang masih mengandung hidrokarbon dan lebih jauh dari kontak air atau gas, sehingga kecenderungan air atau gas untuk masuk ke sumur itu berkurang. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu ada yang pertama ada evaluasi data sumur, yang kedua itu menentukan zona atas yang efektif, yang ketiga itu ada isolasi. Mungkin bisa kita jelaskan satu-satu, slide-nya di next saja. Nah, yang pertama itu evaluasi data. Tentunya ini adalah tahap yang paling awal, yang dimana kita akan mengumpulkan dan menganalisis seluruh data yang diperlukan. Itu gunanya untuk memastikan bahwa tindakan workover yang akan dilakukan itu efektif dan tepat sasaran. Jadi, evaluasi data ini adalah fondasi kita dalam setiap desain workover. Yang pertama ini di sini ada yang namanya itu interpretasi log, yaitu gamma ray atau gear log. Di sini tentunya seperti yang udah kita ketahui ya, kalau ini dilakukan untuk mengukur radiasi alami yang dipancarkan oleh formasi untuk mengidentifikasi jenis litologi. Jadi kalau semisal nilai gearnya itu tinggi, itu menunjukkan batuan serpi atau sel
yang umumnya itu bersifat impermeable atau tidak reservoir. Nah, kalau gearnya itu rendah, itu menunjukkan batuan itu batuan pasir atau sandstone atau karbonat yang berpotensi sebagai reservoir atau bisa kita katakan permeable. Bisa dilihat ya di slide ini, log gambarnya itu kalau dia semakin ke kiri berarti dia semakin rendah nilainya, menunjukkan batuan pasir atau sandstone. Nah, kalau semakin ke kanan dia semakin tinggi ya nilai gearnya, berarti dia stealth. Lalu yang kedua itu ada rock resistivity. Mungkin slide-nya bisa di next, kita lihat hasil loggingnya. Nah, di sini itu ada resistivity log yang dimana ini untuk mengukur kemampuan batuan dalam mengantarkan arus listrik yang membedakan antara zona hidrokarbon dan zona berair. Lalu ada juga density neutron log, itu berarti digunakan secara kombinasi untuk menentukan porositas serta jenis puri dalam pori batuan. Lalu yang kedua itu ada kriteria zona atas yang dipilih. Nah, tentunya kita nggak sembarangan dong milih lokasi zona perforasi yang akan kita pilih ini. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu porositas yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada kriteria untuk porositas, mungkin bisa di next. Nah, untuk porositas ini seperti yang kita ketahui kalau porositas itu adalah persentase volume ruang kosong dalam batuan yang dapat menyimpan fluida. Nah, seenggaknya kita memiliki persentase untuk porositasnya itu di rentan 10 sampai 15% minimalnya ya. Nah, untuk permeabilitas, kalau misalnya zona perforasi itu dikatakan baik, kalau misalnya permeabilitasnya itu baik, yaitu kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Nah, berdasarkan klasifikasinya ini, minimalnya itu untuk permeabilitas kita itu harus di rentan 10 sampai 100 milidarcy. Jadi kalau misalnya permeabilitasnya itu baik, itu berarti memungkinkan produksi yang lebih baik juga. Nah, untuk saturasi yang selanjutnya itu ada saturasi hidrokarbon yang tinggi. Tentunya ini adalah persentase volume pori yang diisi oleh si minyak atau gas. Jadi kalau misalnya persentase hidrokarbonnya tinggi, itu menjamin bahwa fluida yang diproduksi itu didominasi oleh hidrokarbon, bukan air ataupun gas yang tidak diinginkan. Lalu di sini ada jauh dari OWC atau GOC, itu berarti jarak antara zona target dengan oil water contact atau gas oil contact. Jadi jaraknya itu harus cukup aman supaya mengurangi gradien tekanan vertikal dan meminimalkan resiko si gas cooling atau water cooling kita. Lalu ada di sini yang terakhir tidak mengalami water atau gas backdrop, yang dimana zona ini belum pernah terinfiltrasi oleh air atau gas selama produksi sebelumnya. Jadi ketika zonanya itu belum terpengaruh, dia memiliki kualitas reservoir yang masih baik dan jalur alirnya itu yang belum rusak. Mungkin bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada isolasi zona lama, yaitu dilakukan untuk menghentikan kontribusi zona yang sudah terkena cooling. Jadi ada dua metode yang digunakan di sini. Yang pertama akan kita bahas yaitu square cementing, yang dimana ini merupakan proses pengumpaan semen ke dalam perforasi lama untuk menutup jalur aliran fluida. Secara singkatnya ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita membersihkan perforasi lama dari scale atau serpi kita. Lalu yang kedua itu kita memompa semen dengan tekanan yang tinggi. Lalu si semen yang udah kita pompa tadi itu kita tunggu proses pengerasannya itu sekitar 2 atau 1 hari. Lalu yang terakhir itu kita menggunakan verifikasi semen bond lock atau CBL. Lalu tahap yang kedua itu ada breakthrough atau peker. Jadi ini adalah suatu alat mekanis untuk menutup interval sumur secara sementara atau semi permanen. Yang dimana ada 3 tahapannya, itu menurunkan alat ke dalam target, lalu yang kedua itu mengunci dan mengembangkan alat pada casing, lalu yang ketiga itu melakukan projector untuk verifikasi. Jadi tujuannya ini untuk mencegah masuknya air atau gas dari zona yang lama. Kan di sini kita membuat zona yang baru kan, jadi kita harus menutup itu atau mencegah masuk air. Jadi di
sini juga kita harus memastikan produksinya itu hanya dari si zona yang baru kita buat ini. Lalu ada juga tahap keempat itu reperforasi pada zona atas reservoir. Ini dilakukan untuk membuka jalur aliran baru dari reservoir ke dalam sumur. Jadi di sini ada short density itu kepadatan lubang perforasi itu biasanya digunakan 6-12 SPF. Itu tergantung pada jenis formasi kita. Jadi kalau semisal kepadatannya itu rendah itu dapat menyebabkan hambatan aliran yang tinggi. Nah, kalau semisal kepadatannya terlalu tinggi itu dapat merusak struktur formasi. Jadi kita memerlukan kepadatan lubang perforasi itu yang aman. Lalu ada orientasi lubang perforasi itu masuknya sudut antara lubang perforasi yang berdekatan pada lingkaran casing. Itu pilihan umumnya 60 derajat, 90 derajat atau 120 derajat. Lalu ada penetrasi perforasi itu berarti kedalaman lubang perforasi yang masuk ke dalam formasi. Lalu di sini apa sih pengaruh dari si kepadatan lubang ini, orientasi lubang ini, sama penetrasi lubang ini? Itu pengaruhnya pada productivity index kita sama skin factor. Jadi kalau semisal PI-nya perbedaan tekanannya itu terlalu tinggi, maka PI-nya itu akan menurun. Jadi kalau semisal short density-nya itu tinggi dan penetrasinya tadi cukup, itu akan meningkatkan PI kita. Lalu untuk skin factor, seperti yang kita ketahui ya, kalau skin factor itu adalah ukuran hambatan aliran fluida di sekitar dinding lubang sumur. Nah, kalau nilai skinnya positif itu menunjukkan hambatannya tinggi, sedangkan kalau negatif itu ada peningkatan aliran. Kalau dia sama dengan 0 berarti stabil. Nah, kalau semisal perforasinya dengan penetrasi yang cukup itu bakal mengurangi skin factor kita. Mungkin bisa di next. Nah, untuk yang terakhir itu setelah kita melakukan tahap-tahap yang tadi itu kita akan melakukan well testing, yaitu kita evaluasi keberhasilan tindakan perbaikan kita. Jadi kita uji laju produksinya, lalu kita uji water cut-nya itu apakah masih mengalami water conning atau gas conning. Itu bisa dilakukan dengan mengambil sampel fluida itu secara berkala. Itu bisa 6-12 jam atau setiap hari. Lalu untuk kriteria keberhasilannya itu ada 4, yaitu ketika water cut atau GOR-nya itu menurun dan stabil pada nilai yang ekonomis. Jadi dikatakan berhasil kalau semisal memang hasil workover kita itu membuat hasil water cut kita itu menurun. Lalu untuk produksi minyaknya itu meningkat. Ada minimalnya yaitu 30% dibanding sebelum diperbaiki tadi. Lalu yang ketiga itu tidak ada tanda-tanda conning kembali selama monitoring itu 1 atau 3 bulan. Jadi yang terakhir itu kriterianya ada PI-nya itu meningkat dan skin faktornya itu menurun. Dalam artian skin faktornya itu menunjukkan nilai yang negatif. Nah, untuk keunggulan metode ini sendiri ada yang pertama itu biayanya itu lebih rendah dibanding pembuatan sumur baru. Yaitu yang kedua itu cepat diimplementasikan, terus yang ketiga itu efektif untuk reservoir yang berlapis. Dan yang terakhir itu meningkatkan recovery faktor lokal. Nah, untuk keterbatasannya itu sendiri, metode ini kurang efektif jika si zona reservoir kita itu sangat tipis. Jadi tentunya kita tidak bisa dong buka zona reservoir yang baru. Lalu untuk yang kedua itu ada permeabilitas vertikalnya yang sangat tinggi. Lalu untuk yang terakhir itu kalau memang sudah terjadi coningnya itu parah dan zona atas tidak memiliki hidrokarbon yang ekonomis. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya ada zona isolation atau zona isolasi. Jika water conning atau gas conning sudah terjadi, maka salah satu tindakan workover yang dapat dilakukan adalah zona isolation. Metode ini dilakukan untuk menutup zona atau interval yang menjadi jalur masuknya air atau gas ke dalam batuan. Pada kondisi conning, air dari bawah reservoir atau gas dari atas reservoir ikut terproduksi bersamaan dengan hidrokarbon. Hal ini menyebabkan produksi menjadi tidak optimal karena water cut atau GOR, gas oil ratio, itu ikut meningkat. Dengan zona isolation ini, zona yang menghasilkan air atau gas
ditutup agar aliran produksi dapat difokuskan kembali ke zona hidrokarbon yang masih produktif. Kemudian di sini ada metode zonal isolation itu sendiri, itu terbagi menjadi dua, ada cement plug dan brick plug, di mana menggunakan dua metode ini. Yang pertama itu ada cement plug, yaitu dia berfungsi sebagai penyumbatan berbahan semen yang ditempatkan pada interval tertentu untuk menutup jalur aliran fluida yang tidak kita inginkan. Terus sementara itu ada brick plug. Brick plug adalah alat mekanisme yang dipasang di dalam casing untuk mengisolasi zona tertentu di bawahnya. Selanjutnya, slide sebelumnya boleh mundur. Selanjutnya, pada kasus gas atau water cooling, kedua metode ini digunakan untuk menutup zona yang menghasilkan air atau gas, sehingga fluida tersebut tidak lagi masuk ke lubang sumur. Bridge plug atau cement barrier memang umum digunakan sebagai teknik zonal isolation untuk menutup formasi penghasil air dan tetap membiarkan zona hidrokarbon yang sehat berproduksi. Next. Kemudian ada juga tujuan dari zona isolation. Tujuan utama dari zona isolation adalah menghentikan kontribusi air atau gas dari zona bermasalah. Setelah zona tersebut ditutup, produksi diharapkan berasal dari interval reservoir yang masih mengandung hidrokarbon. Dengan menerapkan zona isolation, masuknya air atau gas ke wellbore dapat dikurangi, water cut atau GOR dapat menurun, dan produksi sumur menjadi lebih stabil. Secara sederhana, prinsipnya adalah zona air atau gas ditutup, lalu zona hidrokarbon tetap diproduksikan. Cement plug juga digunakan dalam remedial cementing untuk mengisolasi zona dan mencegah perpindahan fluida antar interval. Next. Selanjutnya ada chemical treatment. Chemical treatment sendiri merupakan metode conformance control untuk mengurangi produksi air berlebih akibat water cooling dengan menginjeksi polimer, gel, atau relative permeability modifier ke zona berair. Metode ini menekankan aliran air tanpa mengganggu produksi minyak secara signifikan, namun beresiko menyebabkan formation damage dan memiliki ketidakpastian jangka panjang. Chemical agent itu jika menggunakan polimer and gel digunakan sebagai sealant sendiri untuk menutup zona berproduksi air dan mengurangi aliran air ke sumur. Secara selective flow control relative permeability modifier atau RPM itu untuk mengurangi permeabilitas air tanpa menghambat produksi minyak secara signifikan. Terus water shut off efficiency dan limitation ini bermaksud untuk efektif menurunkan water cut, namun berisiko menyebabkan formation damage jika tidak terkontrol. Oke, selanjutnya itu ada rate control. Jadi rate control ini tuh strategi untuk memproduksi minyak dengan laju aliran yang selalu jaga agar tidak melewati batas laju produksi kritis atau critical oil production rate. Laju kritis ini secara teoritis didefinisikan sebagai laju aliran minyak maksimum yang diizinkan pada suatu sumur agar tidak memicu kerucut air atau gas, atau yang biasa disebut juga gas atau water cooling. Nah, jadi peran rate control ini tuh selain untuk menjaga alirannya tetap stabil, itu tuh kita juga digunakan untuk mencegah penurunan tekanan, mengalahkan tarikan gaya viscous atau viscous force, menstabilkan bentuk kerucut, constabilization, dan menunda waktu tembus atau breakthrough time. Oke, mungkin itu presentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menonton videonya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.